Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Asesmen nasional berfungsi sebagai evaluasi sistem pendidikan dan dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah. Adapun penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik meliputi literasi membaca dan numerasi. Peserta AKM meliputi seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Medik soal meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, melalui channel Belajar AKM, teman-teman bisa belajar latihan soal AKM yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Kali ini ada 14 soal yang akan kita bahas. Nah, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis kalian dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke teman-teman, kita mulai mengerjakan dari soal yang pertama. Menjelang persiapan tahun ajaran baru, banyak toko perlengkapan baju seragam yang memberikan diskon atau potongan harga. Tabel berikut menunjukkan harga normal atau harga sebelum diskon dan persentase diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual baju yang sama, seperti baju putih dan celana merah. Budi ingin membeli sebuah baju dan sebuah celana di toko yang sama. Nah, di toko manakah ia harus berbelanja agar mendapatkan harga paling murah? Nah, yang ditanyakan adalah harga paling murah setelah didiskon. Jadi kita perlu menghitung harga setelah didiskon itu menjadi berapa. Oke, berkaitan tentang diskon, ada istilah harga awal, yaitu harga barang sebelum didiskon, atau kita bisa menuliskannya dengan harga 100%. Kemudian ada diskon, yaitu persentase diskon dari suatu barang tertentu, atau kita bisa menuliskannya dengan A%. Nah, setelah didiskon, kita akan memperoleh nilai potongan harga dari barang tertentu. Misalkan ada suatu barang diskon 20%. Nah, pertama kita akan memperoleh potongan harganya berapa? 20% dari suatu barang tertentu itu nilainya berapa. Nah, kemudian yang kedua, kita akan memperoleh harga akhir setelah didiskon. Misalkan barang tadi didiskon 20%. Nah, harga akhirnya berapa setelah didiskon 20%? 100% sebagai harga awal dikurangi A%, yaitu nilai diskon yang diberikan. Misalkan tadi 20%. Sehingga untuk memperoleh harga akhir, 80% dikali harga barang tersebut. Oke, kita kembali ke pertanyaan pada soal nomor 1. Budi ingin membeli sebuah baju dan sebuah celana di toko yang sama. Nah, di toko manakah ia harus berbelanja agar mendapatkan harga paling murah? Oke, kita kembali pertanyaan pada soal nomor 1. Budi ingin membeli sebuah baju dan sebuah celana di toko yang sama. Nah, di toko manakah ia harus berbelanja agar mendapatkan harga paling murah? Pertama, kita harus menghitung harga baju setelah didiskon, mulai dari toko terang. Di toko terang, baju dengan harga awal 60.000 mendapatkan diskon 25%. Karena didiskon 25%, berarti harga akhirnya adalah 75% dari harga awal baju. Jadi kita hitung 75/100 dikali 60.000. Hasilnya adalah 45.000. Kemudian untuk celana dengan harga 100.000 harga awal mendapatkan diskon 10%. Nah, berarti untuk menentukan harga akhir, maka 100% dikurangi diskonnya, yaitu 10%. Maka harga akhirnya adalah 90% dari harga awal celana, 100.000. 90/100 dikali 100.000, hasilnya adalah 90.000. Nah, setelah mendapatkan masing-masing harga setelah didiskon, ini kita total, sehingga 45.000 ditambah 90.000, totalnya adalah 135.000. Oke, kemudian kita lanjut ke toko yang selanjutnya, yaitu toko teladan. Di toko teladan, harga awal baju 60.000 mendapatkan diskon 20%. Sehingga harga akhirnya adalah 80% ya, karena diskonnya adalah 20%. Sehingga 80/100
dikali 60.000, hasilnya adalah 48.000. Kemudian untuk celana, harga awal sama 100.000, mendapatkan diskon 15%. Nah, sehingga harga akhirnya menjadi 85%. Jadi kita hitung 85 per 100 dikali 100.000, hasilnya adalah 85.000. Nah, ini kita total. Jadi harga baju 48.000 plus harga celana setelah didiskon 85.000, totalnya adalah 133.000. Kemudian di toko yang ketiga, yaitu toko selaras, baju dengan harga awal yang sama yaitu 60.000 mendapatkan diskon 15%, sehingga harga akhirnya adalah 85% dari harga awal. Jadi kita tulis 85 per 100 dikali 60.000, hasilnya adalah 51.000. Kemudian untuk celana, harga awal 100.000 mendapatkan diskon 20%. Nah, ini berarti harga akhirnya adalah 80% dari harga awal. Jadi kita tulis 80 per 100 dikali 100.000. Hasilnya adalah 80.000. Nah, dari sini kita bisa memperoleh total baju dan celana di toko selaras setelah didiskon adalah 51.000 plus 80.000, hasilnya 131.000. Oke, kemudian ke toko yang terakhir, toko Jaya. Di toko Jaya, baju dengan harga awal 60.000 mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk memperoleh harga akhir berarti 90% ya, 90% dari 60.000. Hasilnya adalah 54.000. Kemudian untuk celana, diskonnya adalah 25%. Berarti harga akhirnya adalah 75% dari harga awal celana. Jadi 75 per 100 dikali 100.000. Hasilnya adalah 75.000. Oke, kemudian kita total 54.000 plus 75.000, hasilnya adalah 129.000. Nah, sekarang kita sudah memperoleh total harga setelah didiskon dari masing-masing toko. Sudah bisa diketahui toko mana yang paling murah? Nah, jawabannya adalah toko Jaya dengan harga 129.000. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada 3 pernyataan. Nah, dari masing-masing pernyataan kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Oke, mulai dari pernyataan yang pertama. Membeli 3 baju di toko terang dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Oke, 3 baju dengan harga normal di toko terang. Di toko terang, harga untuk satu pieces baju adalah 60.000. Jika dikali 3, hasilnya adalah 180.000 ya. Kemudian untuk 4 baju dengan harga diskon. Nah, kita tahu harga awalnya adalah 60.000. Dengan diskon 25%, maka harga akhir atau harga setelah diskon menjadi 75% dari 60.000. Hasilnya adalah 45.000. Nah, di pernyataan yang pertama ini 4 baju dengan harga diskon. Berarti 4 dikali 45.000, hasilnya adalah 180.000. Sama ya berarti 3 baju dengan harga normal dan 4 baju dengan harga diskon. Sama-sama nilainya 180.000. Oke, berarti untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Harga satu baju setelah diskon di toko Purnama adalah yang paling murah. Demikian juga harga untuk satu baju dan satu celana setelah diskon. Nah, tadi kita sudah memperoleh hasil bahwa harga untuk satu pieces baju dan satu pieces celana setelah didiskon yang paling murah adalah di toko Jaya. Sehingga untuk pernyataan yang kedua ini salah. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Potongan harga untuk 2 baju dan 2 celana di toko terang sama dengan harga satu baju setelah diskon di toko yang sama. Nah, di toko terang, potongan harga untuk baju adalah sebesar 25% dari harga awal baju, yaitu 60.000. 25% dari 60.000 hasilnya adalah 15.000. Kemudian untuk celana
dengan harga awal 100.000 memperoleh potongan harga 10%. Jadi 10% dari 100.000 hasilnya adalah 10.000. Sehingga potongan harga untuk 2 pieces baju dan 2 pieces celana adalah 2 dikali 15.000 untuk baju, hasilnya adalah 30.000. Kemudian untuk celana berarti 10.000 dikali 2, 20.000. 30.000 ditambah 20.000 sehingga diperoleh total potongan harga adalah 50.000. Kemudian untuk harga 1 pieces baju setelah didiskon di toko terang adalah 45.000. Nah, dari sini sudah bisa diketahui bahwa pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah ya, karena nilainya berbeda antara potongan harga untuk 2 baju plus 2 celana dan harga 1 baju setelah didiskon. Oke, masih semangat ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ada 2 pernyataan. Oke, pernyataan yang pertama, selisih harga 1 buah baju setelah didiskon di toko teladan dan toko terang adalah 10.000. Oke, berarti kita harus menentukan harga setelah didiskon untuk 1 pieces baju di toko teladan dan juga toko terang. Tadi kita sudah menghitung ya, jadi 1 pieces baju di toko teladan setelah didiskon harganya menjadi 48.000. Kemudian di toko terang harganya adalah 45.000. Nah, pada pernyataan yang pertama yang ditanyakan adalah selisih. Jadi untuk menghitung selisih dari kedua harga tersebut, kita tinggal mengurangkan saja. Jadi 48.000 dikurang 45.000 hasilnya adalah 3.000. Jadi untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Harga paling mahal untuk 1 buah celana setelah didiskon adalah toko terang. Nah, kita tadi sudah menghitung ya teman-teman, harga untuk 1 pieces celana pada masing-masing toko. Harga setelah diskon yang paling mahal adalah di toko terang senilai 90.000. Jadi untuk pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Apotik Sehat menyediakan kebutuhan akan obat generik. Pada suatu waktu, ada 2 pengunjung yang membutuhkan obat generik jenis asam mefenamat dan parasetamol. Berikut ini adalah bukti kwitansi pembelian asam mefenamat dan parasetamol di Apotik Sehat. Oke, ini adalah kwitansi yang pertama, yaitu transaksi pembelian yang dilakukan oleh Ibu Anita. Ibu Anita membeli 2 box asam mefenamat dan 3 box parasetamol dengan total senilai Rp104.000. Kemudian pada kwitansi kedua, pembelian dilakukan oleh Ibu Cahya yang membeli 1 box asam mefenamat dan 2 box parasetamol senilai Rp54.000. Pertanyaannya adalah, harga 1 box asam mefenamat dan 1 box parasetamol di Apotik Sehat berturut-turut adalah. Nah, ini adalah soal tentang persamaan linear. Nah, di kwitansi yang pertama dari pembelanjaan oleh saudara Anita, kita bisa memperoleh persamaan. Oke, kita sebutnya ini sebagai persamaan yang pertama. Jadi Ibu Anita membeli 2 box asam mefenamat, maka kita bisa tuliskan sebagai asam mefenamat sebagai A ya. Jadi ini kita tulis 2A plus Ibu Anita membeli juga 3 box parasetamol. Jadi kita tulis 3P sama dengan total belanjanya senilai 104.000. Jadi untuk persamaan yang pertama adalah 2A plus 3P sama dengan 104.000. Kemudian pada kwitansi yang kedua, pembelanjaan oleh saudara Cahya, yaitu 1 box asam mefenamat dan 2 box parasetamol senilai 54.000. Nah, kita bisa menuliskannya sebagai persamaan yang kedua. Sebagai 1A, yaitu 1 box asam mefenamat plus 2P, 2 box parasetamol sama dengan 54.000. Nah, untuk menyelesaikan soal tentang persamaan linear, kita bisa menggunakan cara substitusi, eliminasi, maupun campuran. Untuk cara yang pertama, kita akan menggunakan eliminasi.
dengan cara menghilangkan salah satunya, menghilangkan A atau menghilangkan P. Nah, tipsnya, jika mencari A, maka kita harus menghilangkan P. Jika mencari P, kita harus menghilangkan A, gitu ya. Oke, kali ini kita akan menghilangkan yang P. P pada persamaan yang pertama adalah 3P. Dan P pada persamaan kedua adalah 2P. Oke, ini kita balik. Jadi yang sini, yang atas, persamaan pertama dikali dengan 2. Yang bawah, persamaan kedua dikali dengan 3. Jadi ini kita balik ya. Oke. Semuanya, untuk persamaan yang pertama, semuanya dikali dengan 2. Jadi 2A dikali 2 sama dengan 4A, 3P dikali 2 sama dengan 6P, sama dengan 104.000 dikali 2, yaitu 208.000. Oke, begitu juga dengan pernyataan yang kedua, semuanya dikali dengan 3. Jadi 1A dikali 3 menjadi 3A plus 3 dikali 2, 6P sama dengan 54.000 dikali 3. Sama dengan 162.000. Oke, kemudian ini kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. 4A dikurangi 3A sama dengan A. 6P min 6P habis ya. Kemudian 208.000 dikurang 162.000. Hasilnya adalah 46.000. Oke, ini sudah diperoleh nilai dari A. Kemudian kita akan mencari nilai dari P. Nah, untuk mencari nilai P, kita bisa menggunakan cara substitusi dengan memasukkan nilai A ini ke dalam persamaan satu atau persamaan yang kedua. Oke, kita akan masukkan di persamaan yang kedua ya. 1A plus 2P sama dengan 54.000. Oke, A berarti 46.000 plus 2P sama dengan 54.000. 2P sama dengan, ini 46.000 pindah ke ruas sebelah kanan ya, jadi 54.000 min 46.000, 2P sama dengan 8.000. Jadi untuk P hasilnya adalah 4.000. Nah, sekarang kita sudah memperoleh masing-masing nilai dari A dan P. Nilai dari A adalah 46.000 dan P sama dengan 4.000. Jadi untuk pernyataan yang keempat, harga satu box asam mefenamat yaitu A ya, 46.000, dan satu box paracetamol yaitu P senilai 4.000. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Bidan Rini mempunyai klinik di rumahnya. Setiap bulan ia membeli obat-obatan di apotik sehat. Hari ini Bidan Rini membeli 10 box asam mefenamat dan 20 box paracetamol. Jika Bidan Rini membawa uang 500.000, apa yang terjadi? Nah, di soal yang sebelumnya kita sudah memperoleh nilai A sebagai harga asam mefenamat, yaitu 46.000. Dan sudah memperoleh nilai P sebagai paracetamol dengan nilai 4.000. Nah, jika Bidan Rini membeli 10 box asam mefenamat, berarti ini tinggal kita kalikan dengan 10. Oke, 46.000 kali 10, hasilnya adalah 460.000. Kemudian untuk paracetamol sebanyak 20 box, berarti 4.000 dikali 20. Hasilnya adalah 80.000. Nah, kemudian ini total belanjanya. Kita jumlahkan 460.000 ditambah 80.000, hasilnya adalah 540. Nah, sedangkan Bidan Rini membawa uang sebanyak 500.000. Jadi uang Bidan Rini kurang 40.000 ya, 540 dikurangi 500.000. Berarti kurang 40.000. Jawabannya yang C. Oke. Nah, baik teman-teman, tetap semangat untuk mengerjakan latihan soal numerasi untuk persiapan AKM SMP tahun 2022. Oke, sekarang kita ada di soal nomor 6. Sistem tanam padi Jajar Legowo adalah cara tanam padi dengan pola berselang-seling antara 2 atau lebih baris tanaman padi dengan 1 baris kosong.
sistem tanam padi Jajar Legowo ini, yaitu 4:1 adalah pada setiap 4 baris tanaman diselingi 1 baris kosong atau lorong. Jarak rumpun antar baris adalah 25 cm, jarak antar padi dalam satu baris adalah 12,5 cm, dan jarak antar barisan atau lorong adalah 50 cm. Nah, pada setiap lahan sawah berukuran 1 meter kali 1,25 meter, banyaknya tanaman padi yang ditanam adalah 32 bibit. Oke, pada soal ini ada 4 pernyataan ya teman-teman. Oke, mulai dari pernyataan yang pertama. Banyaknya bibit tanaman padi yang ditanam pada lahan sawah berukuran 2 meter kali 2,5 meter adalah 128 bibit. Oke, nah di soal diinformasikan bahwa lahan sawah berukuran 1 meter kali 1,25 meter. Luasnya 1,25 meter persegi ya. Berisi 32 bibit. Nah, di pernyataan pertama ditanyakan juga berapa jumlah bibitnya pada luasan sawah 2 meter kali 2,5 meter. Oke, untuk menjawab pernyataan ini kita bisa menggunakan cara perbandingan. Oke, jadi kita tulis pada luasan 1,25 meter persegi kan berisi 32 bibit. Nah, pada luasan sawah 2 meter kali 2,5 meter atau 5 meter persegi ya berarti ini 5 meter persegi berisi berapa bibit. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan perkalian silang. Jadi 32 dikali 5 per 1,25. Hasilnya adalah 128 bibit. Nah, berarti untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Sama menanyakan jumlah bibit dengan luasan yang berbeda. Oke, kita pakai cara yang sama, yaitu menggunakan cara perbandingan. Oke, berarti 1,25 meter persegi berisi 32 bibit tanaman. Jika lahan sawah berukuran 10 meter kali 5 meter, berarti 50 meter persegi ya. 50 meter persegi berisi berapa bibit tanaman? Oke, kita kali silang lagi, berarti 32 dikali 50 per 1,25. Hasilnya adalah 1280 bibit. Nah, pada pernyataan kedua ini tidak sesuai ya, atau jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Banyak bibit tanaman padi pada lahan sawah berukuran 10 meter kali 10 meter. Oke, berarti luasan lahan sawah ini adalah 100 meter persegi ya. Kita hitung dengan menggunakan cara perbandingan lagi. 1,25 meter persegi berisi 32 bibit tanaman padi. Jika lahan sawah berukuran 100 meter persegi, jumlah bibit tanaman padi adalah berarti 100 dikali 32 per 1,25. Hasilnya adalah 2560 bibit padi. Nah, pernyataan yang ketiga ini tidak sesuai juga. Lanjut ke pernyataan yang keempat. Luasan sawahnya berarti 100 kali 100 10.000 meter persegi. Oke, kita hitung menggunakan cara perbandingan lagi. 1,25 meter persegi berisi 32 bibit. Jika lahan sawah berukuran 10.000 meter persegi, jumlah bibitnya adalah, tinggal dikali silang, 10.000 dikali 32 per 1,25. Hasilnya adalah 256.000 bibit. Nah, pernyataan yang keempat ini jawabannya sesuai. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 7. Fajar adalah koordinator dalam pengerjaan lapangan sepak bola di desanya. Lapangan sepak bola tersebut masih berupa tanah kosong berukuran 120 meter kali 90 meter dan akan diberi rumput sintetis. Ia berencana ingin menutup lapangan dengan rumput sintetis dengan berukuran panjang dan lebar adalah 20 meter kali 10 meter. Oke, ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama, luas rumput sintetis yang diperlukan untuk menutup seluruh lapangan adalah 10.800 meter persegi. Oke, di soal diinformasikan bahwa lahan kosong yang akan dibuat lapangan sepak bola berukuran 120 meter kali 90 meter.
Oke, ini kita hitung luasnya, berarti 120 kali 90 sama dengan 10.800 meter persegi. Nah, ceritanya di pernyataan yang pertama ini, lahan kosong itu mau ditutup dengan rumput sintetis secara keseluruhan. Nah, berapa luas rumput sintetis yang diperlukan? Berarti sama dengan luas yang akan ditutupi, yaitu luas lapangan sepak bola tersebut. Jadi untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar ya. Luas rumput sintetis yang diperlukan untuk menutup seluruh lapangan adalah 10.800 meter persegi. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Luas rumput sintetis yang diperlukan untuk menutup 3/4 lapangan sepak bola. Oke, berarti kita perlu menghitung dulu 3/4 lapangan sepak bola itu luasnya berapa. Oke, berarti tinggal mengalihkan 3/4 dikali luas lapangan keseluruhan, yaitu 10.800. Hasilnya adalah 8.100 meter persegi. Nah, sehingga luas rumput sintetis yang diperlukan untuk menutup 3/4 lapangan tersebut adalah 8.100 meter persegi. Pernyataan kedua jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Rumput sintetis yang diperlukan paling sedikit untuk menutup 3/4 lapangan adalah 40 buah. Oke, jika di pernyataan kedua ditanyakan luas rumput sintetis, di pernyataan ketiga ditanyakan jumlah rumput sintetisnya, ada berapa buah atau berapa lembar. Oke, tadi kita sudah memperoleh hasilnya, 3/4 lapangan itu luasnya adalah 8.100 meter persegi. Nah, di soal diinformasikan bahwa dalam satu lembar rumput sintetis memiliki panjang dan lebar 20 meter kali 10 meter. Jadi kita bisa menghitung luasnya 20 meter kali 10 meter, hasilnya adalah 200 meter persegi. Nah, untuk menghitung jumlah rumput sintetis yang diperlukan, berarti tinggal dibagi aja. 3/4 luas lapangan sama dengan 8.100 dibagi luas rumput sintetis per lembar, yaitu 200 meter persegi. Hasilnya adalah 40, sekian. Nah, berarti pernyataan ketiga ini jawabannya benar ya. Karena untuk menutup 3/4 lapangan, jumlah yang dibutuhkan adalah 40 buah. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Rumput sintetis yang diperlukan paling sedikit untuk menutup seluruh lapangan adalah 54 buah. Nah, cara mengerjakannya sama dengan pernyataan yang ketiga. Jadi tinggal membagi luasan lapangan per jumlah luas rumput sintetis per lembar. Oke, karena ini yang ditanyakan luas keseluruhan lapangan, berarti luas seluruh lapangan tadi 10.800 meter persegi dibagi luas satu lembar rumput sintetis, yaitu 200 meter persegi. Hasilnya adalah 54 buah. Berarti untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Masih sama tentang lapangan sepak bola yang dikerjakan oleh Fajar. Nah, Fajar ingin menutup lapangan dengan melihat keuangan yang dianggarkan oleh desanya. Bantulah Fajar untuk menentukan harga rumput sintetis untuk menutup 1/4, setengah, 3/4, dan seluruh lapangan jika harga satu lembar rumput sintetis adalah 20 juta. Oke, pernyataan yang pertama, harga rumput sintetis untuk menutup 1/4 lapangan adalah 270 juta rupiah. Oke, berarti caranya ini tinggal mengalihkan antara luasan lapangan dengan harga rumput sintetis per lembar. Nah, pada pernyataan yang pertama, lapangan yang ingin ditutup adalah 1/4 lapangan. Berarti kita hitung 1/4 lapangan dari luas lapangan keseluruhan. Berarti 1/4 dikali 10.800 meter persegi. Hasilnya adalah 2.700 meter persegi. Nah, dari luasan ini kita akan menentukan jumlah rumput yang dibutuhkan. Caranya berarti 2.700 dibagi luas rumput sintetis per lembar, yaitu 200 meter persegi. Hasilnya adalah 13,5 buah. Nah, setelah memperoleh jumlah rumput sintetis yang diperlukan, kita akan menentukan harga
rumput sintetis yang dibutuhkan untuk menutup lapangan tersebut. Jadi tinggal dikalikan 13,5 buah rumput sintetis dikali harga rumput sintetis per lembar, yaitu 20 juta. Hasilnya adalah 270 juta. Oke, berarti untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Harga rumput sintetis untuk menutup setengah lapangan adalah 550 juta rupiah. Oke, kita tinggal mengalihkan, berarti setengah dikali luas lapangan keseluruhan, yaitu 10.800. Hasilnya adalah 5.400 meter persegi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menghitung jumlah rumput yang dibutuhkan. Berarti 5.400 meter persegi dibagi luas rumput sintetis per lembar, yaitu 200 meter persegi. Hasilnya adalah 27 buah rumput sintetis. Oke, setelah kita memperoleh jumlahnya, kita akan mengalihkan dengan harga rumput sintetis per lembar, yaitu 20 juta. 27 dikali 20 juta, hasilnya adalah 540 juta rupiah. Jawabannya salah ya untuk pernyataan yang kedua. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Harga rumput sintetis untuk menutup 3/4 lapangan adalah 810 juta. Oke, kita sekarang menghitung 3/4 lapangan itu luasnya berapa. Oke, berarti 3/4 dikali 10.800 meter persegi. Hasilnya adalah 8.100 meter persegi. Kemudian kita hitung jumlah rumput yang dibutuhkan. Jadi 8.100 meter persegi dibagi 200 ya. 200 meter persegi hasilnya adalah 40,5 buah. Nah, sekarang kita akan menghitung harganya. Berarti 40,5 buah rumput sintetis dikali 20 juta. Hasilnya adalah 810 juta rupiah. Nah, pernyataan yang ketiga ini jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang terakhir, pernyataan yang keempat. Harga rumput sintetis untuk menutup seluruh lapangan adalah 1.080 juta rupiah. Oke, tadi kita sudah memperoleh luas seluruh lapangan yaitu 10.800 meter persegi. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah rumput yang dibutuhkan. Berarti 10.800 meter persegi dibagi dengan luas rumput sintetis per lembar, yaitu 200 meter persegi. Hasilnya adalah 54 buah. Nah, dari 54 buah ini, kita kalikan dengan harga rumput sintetis per lembar, yaitu 20 juta. Hasilnya adalah 1.080 juta rupiah. Jadi untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 9. Fajar akan membuat jalan di sekeliling lapangan yang terbuat dari paving block dengan lebar jalan 2 meter. Harga paving block tiap 1 meter persegi adalah Rp60.000. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, jawaban A, B, C, dan D menanyakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat jalan yang ada di sekeliling lapangan, gitu ya. Oke, untuk menjawab soal nomor 9, berarti kita harus menghitung luas jalan yang ada di sekeliling lapangan. Oke, untuk memudahkan, maka kita akan membuat ilustrasi seperti berikut. Panjang lapangan adalah 120 meter, lebar 90 meter, dan di sekelilingnya akan dibuat jalan raya dengan lebar 2 meter. Oke, untuk menghitung luas jalan agar lebih mudah, maka kita bagi menjadi bagian A, B, C, dan D. Oke, pertama kita hitung luas jalan di bagian A. Berarti panjangnya adalah 120 meter ditambah 2 meter di sebelah kanan dan 2 meter di sebelah kiri. Jadi total panjangnya sama dengan 124 meter. Lebarnya adalah 2 meter. Oke, dari sini kita hitung luasnya, panjang dikali lebar. 124 dikali 2 hasilnya adalah 248 meter persegi. Oke, sudah dapat hasil luas jalan di bagian A. Sekarang kita menghitung luas jalan di bagian B. Berarti panjang dikali lebar. Panjangnya 90, lebarnya 2. Berarti ketemu luasnya 180 meter persegi.
Oke, lanjut ke bagian C dan D. Bagian C memiliki panjang dan lebar sama dengan bagian A. Berarti bagian C luasnya adalah 248 meter persegi. Kemudian bagian D luasnya sama dengan bagian B karena memiliki panjang dan lebar yang sama, yaitu 90 dikali 2. Luasnya adalah 180 meter persegi. Oke, dari sini kita akan menghitung luas total jalan raya dengan menggabungkan luas jalan raya yang ada di bagian A, B, C, dan D. Berarti 248 plus 180 dikali 2. Hasilnya adalah 856 meter persegi. Oke, nah dari sini kita akan mengalihkan luas jalan raya ini, luas jalan yang ada di sekeliling lapangan ini, dengan harga paving block per meter persegi. Diketahui harga paving block adalah 60.000 per meter persegi, sehingga biaya untuk membuat seluruh jalannya adalah 856 meter persegi dikali 60.000. Hasilnya adalah 51.360.000. Jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 10 tentang motif batik kawung. Batik kawung memiliki motif yang terbentuk dari gabungan bangun-bangun datar yang disusun dengan pola tertentu sehingga membentuk corak yang menarik. Motif batik kawung dianggap menyerupai bunga teratai dengan 4 lembar mahkota bunga yang merekah. Pernyataan yang pertama, luas satu kain batik seperti pada gambar adalah 154,68 cm persegi. Oke, untuk menghitung luas kain batik, berarti kita perhatikan dulu kain batiknya ini berbentuk apa. Nah, kain batik ini berbentuk persegi panjang. Sehingga untuk menghitung luasnya, maka kita perlu tahu panjang dan lebarnya. Jika kita perhatikan, panjang kain batik kawung ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah lingkaran dengan diameter 2,5 cm. Jadi kita tinggal mengalihkan 2,5 dikali dengan 6, hasilnya adalah 15 cm. Jadi panjangnya ini 15 cm ya. Oke, kemudian kita cari lebarnya. Pada bagian lebar terdapat 1, 2, 3, 4 setengah diameter lingkaran. Jadi tinggal kita kalikan dengan 4. Oke, 2 setengah dikali dengan 4 setengah. Hasilnya adalah 11,25 cm. Nah, dari sini kita sudah memperoleh panjang dan lebar kain. Kemudian akan kita tentukan luas kain panjang dikali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 11,25. Hasilnya adalah 15 kali 11,25 sama dengan 168,75 cm persegi. Jadi untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah ya, karena di pernyataan ini luas satu kain batik seperti pada gambar adalah 154,68 cm persegi. Ini tidak sesuai. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Luas 2 kain batik, berarti ini tinggal kita kalikan dengan 2. 2 dikali 168,75 cm persegi. Hasilnya adalah 337,5 cm persegi. Nah, ini sesuai ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga, luas 3 kain batik. Berarti tinggal kita kalikan dengan 3. 3 dikali luas satu kain yaitu 168,75 cm persegi. Hasilnya adalah 506,25 cm persegi. Jawabannya betul ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Luas 4 kain batik. Berarti tinggal dikalikan dengan 4. 4 dikali 168,75 cm persegi.
hasilnya adalah 675 cm persegi. Di soal 674, berarti ini tidak sesuai ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, masih sama tentang motif batik kawung. Di gambar A merupakan satu lembar kain batik kawung. Kemudian gambar B merupakan potongan dari motif batik kawung. Oke, jika kita perhatikan lagi, bentuk dasar dari motif batik kawung ini adalah berbentuk lingkaran dengan mahkota bunga teratai di dalamnya yang berjumlah 4. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Oke, kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Nah, gambar B merupakan daerah arsiran ini atau satu lembar mahkota bunga teratai. Jika kita tarik garis pada bentuk lingkaran ini, maka kita akan memperoleh seperempat lingkaran dengan satu lembar mahkota di dalamnya. Kemudian, sekarang kita akan menarik garis tepat di bagian tengah daerah arsiran. Maka kita akan memperoleh bentuk segi 3. Nah, dari sinilah kita akan memperoleh luas lengkung bagian luar atau luas arsiran 1. Jadi kita tulis luas arsiran 1 sama dengan luas seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga. Oke, kita langsung mengerjakan untuk yang pernyataan yang pertama. Jadi luas arsiran 1, kita menghitung luas seperempat lingkaran dulu. Jadi kita hitung luas seperempat lingkaran sama dengan seperempat dikali luas lingkaran pi r kuadrat. Seperempat dikali pi sama dengan 22/7 dikali r atau jari-jari. Nah, di gambar A diketahui diameter lingkaran adalah 2,5 cm. Jika ditanyakan jari-jari berarti tinggal kita bagi dengan 2. Maka jari-jarinya sama dengan 1,25. Jadi jari-jarinya 1,25 dikali 1,25. Hasilnya adalah 1,228 cm persegi. Oke, sudah dapat luas seperempat lingkaran. Sekarang kita akan menghitung luas segi 3. Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas yaitu jari-jari lingkaran 1,25. Kemudian tinggi jari-jari lingkaran juga 1,25. Hasilnya adalah 0,781 cm persegi. Oke, kemudian langsung kita masukkan untuk memperoleh luas arsiran 1. Jadi luas seperempat lingkaran 1,228 dikurang luas segitiga 0,781. Hasilnya adalah 0,447 cm persegi. Luas arsiran 1 merupakan setengah bagian dari luas bagian B. Ini ya, jadi luas arsiran 1. Karena yang ditanyakan adalah luas satu bangun, maka tinggal kita kalikan dengan 2. Jadi luas bagian B, luas B sama dengan 2 kali luas arsiran 1. 2 dikali 0,447. Hasilnya sama dengan 0,89 cm persegi. Oke, berarti pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua, luas 2 bangun pada gambar B. Oke, tadi di pernyataan yang pertama kita sudah memperoleh luas 1 bangun 0,89 cm persegi. Nah, di pernyataan kedua ditanyakan luas 2 bangun B. Berarti tinggal dikalikan dengan 2. 2 dikali 0,89 cm persegi. Hasilnya adalah 1,78 cm persegi. Nah, teman-teman harus memperhatikan satuan
yang ada di belakang angka. Di pernyataan kedua, luas dua bangun gambar B adalah 178 mm persegi. Nah, yang kita peroleh dari hasil perhitungan ini adalah 1,78 cm persegi. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Teman-teman tentu masih ingat tangga satuan. Jadi dari cm persegi ke milimeter persegi, turun satu tangga ya berarti, dikalikan dengan 100. Jadi 1,78 dikali 100, hasilnya adalah 178 mm persegi. Jadi untuk pernyataan yang kedua jawabannya benar ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Luas 3 bangun pada gambar adalah, oke, sama cara mengerjakannya, dikali dengan 3. 3 dikali 0,89, hasilnya adalah 2,67 cm persegi. Jadi untuk pernyataan yang ketiga jawabannya tidak sesuai ya, atau jawabannya adalah salah. Lanjut ke pernyataan yang keempat, luas 4 bangun pada gambar. Tinggal dikali 4, 4 dikali 0,89 cm persegi. Hasilnya adalah 3,56 cm persegi. Oke, perhatikan kembali satuan yang ada pada belakang angka, yaitu milimeter persegi. Sentimeter persegi ke milimeter persegi, turun satu tangga, dikali dengan 100. 3,56 dikali 100, hasilnya adalah 356 mm persegi. Jadi untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal ini tentang mengenal dan menggunakan satuan debit. Oke, soal ke-12 tentang kolam ikan. Kolam ikan milik Andi berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan kedalaman berturut-turut adalah 8 meter, 5 meter, dan 1 meter. Andi akan menguras kolam tersebut menggunakan pompa merek A. Pompa merek A dapat menguras air kolam dalam waktu 20 menit. Pernyataan yang pertama, debit pompa air tersebut adalah 2 liter per menit. Oke. Yang ditanyakan pada pernyataan pertama adalah debit. Oke, kita tulis di sini debit. Atau biasanya dinyatakan dalam Q. Rumusnya adalah volume per waktu atau T. Di soal disebutkan pompa merek A dapat menguras air kolam dalam waktu 20 menit. Oh, berarti ini T-nya sudah diketahui 20 menit. Oke, kemudian volumenya belum diketahui. Nah, pada soal diketahui kolam berbentuk balok. Agar lebih mudah, kita ilustrasikan bentuk kolam menjadi seperti berikut. Jadi ini adalah gambar balok dengan panjang 8 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 1 meter. Kemudian kita akan menghitung volume dari kolam yang berbentuk balok tersebut. Kita tulis VB atau volume balok. Berarti rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang 8 meter, lebar 5 meter, tinggi 1 meter. 8 kali 5 kali 1 hasilnya adalah 40. Satuannya meter ya, 40 meter kubik. Oke, kemudian volume ini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi volume sama dengan 40 meter kubik. Kemudian 40 bagi 20 sama dengan 2 meter kubik per menit. Nah, ini sudah ketemu debitnya sama dengan 2 meter kubik per menit. Nah, sedangkan pada pernyataan yang pertama, debit pompa air tersebut 2 liter per menit, sama-sama 2, tapi satuannya berbeda. Kita akan mengkonversi satuan 2 meter kubik per menit menjadi liter per menit. Nah, untuk mengkonversi, maka kita tentu masih ingat dengan tangga satuan berikut. Nah, ini merupakan tangga satuan kubik. Jadi setiap turun satu tangga, maka dikali dengan 1000. Ada tangga satuan liter.
Setiap turun satu tangga, maka dikali dengan 10. Kemudian, teman-teman perlu tahu ada beberapa satuan yang memiliki nilai kesetaraan. Jadi yang pertama, meter kubik ini setara dengan kiloliter. Jadi kita bisa membuat jembatan penghubung ini. Kemudian yang kedua, ada desimeter kubik. Ini nilainya setara dengan liter. Kemudian ada sentimeter kubik, ini nilainya setara dengan mili. Nah, kalau nilainya setara, ini hanya dikali dengan 1. Nah, gitu ya. Kemudian, kita kembali ke soal. Jadi kita akan mengubah dari meter kubik menjadi liter. Nah, ini posisinya tidak setara ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Pertama, kita bisa mengubah dengan cara berikut. Jadi meter kubik ini nilainya setara dengan kiloliter. Nah, dari kiloliter ke liter ini turun 1, 2, 3. Turun 3 berarti dikali dengan 1000. Jadi 2 meter kubik menjadi liter berarti 2 dikali dengan 1000. Hasilnya sama dengan 2 liter per menit. Kemudian cara yang kedua, jadi kita mengubah dari meter kubik ke desimeter kubik. Karena turun 1, berarti dikali dengan 1000. Kemudian dari desimeter kubik, karena nilainya setara dengan liter, maka tinggal kita kalikan dengan 1. Jadi kita tulis 2 meter kubik menjadi liter, berarti 2 dikali dengan 1000 dikali dengan 1. Jawabannya sama 2000 liter per menit. Oh sorry, berarti ini 2000 ya. Jadi 2 meter kubik per menit ke liter per menit, jawabannya adalah 2000. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. Debit pompa air tersebut adalah 2 liter per menit. Jadi ini salah ya, karena yang betul adalah 2000. Kemudian pernyataan yang kedua, debit pompa air tersebut adalah 2000 liter per menit. Nah, ini jawabannya yang betul, 2000 liter per menit. Pernyataan yang ketiga, debit pompa air tersebut adalah 2 meter kubik per menit. Nah, ini betul ya, kalau meter kubik 2 ya, 2 meter kubik per menit. Berarti pernyataan ketiga jawabannya benar. Kemudian pernyataan yang keempat, debit pompa air tersebut adalah 2000 meter kubik per menit. Nah, ini salah ya, karena kalau meter kubik per menit itu 2 meter kubik per menit. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, masih sama tentang kolam air. Ketika sedang menguras, tiba-tiba pompa merek A rusak. Kedalaman air sekarang menjadi setengah dari kedalaman air yang semula. Andi meminjam pompa merek B dari tetangga. Debit pompa merek B adalah 2500 liter per menit. Pilihlah jawaban yang benar. A. Air dalam kolam akan habis dalam waktu 8 menit. B. 16 menit. C. 480 detik. D. 960 detik. Oke, untuk menjawab soal berikut, maka kita mengingat kembali tentang debit atau Q. Rumusnya adalah volume per waktu. Oke, kita masukkan apa yang diketahui di soal. Jadi di soal diketahui debit pompa merek B adalah 2500 liter per menit. Jadi di sini kita masukkan 2500. Di soal diketahui kedalaman air menjadi setengah dari kedalaman air yang semula. Jadi kita hitung lagi volumenya, volume balok ya, karena kolam berbentuk balok. Jadi volume balok sama dengan panjang, lebar dikali tinggi. Panjang kolam masih sama ya, berarti 8 meter, lebarnya 5 meter. Nah, tingginya ini yang berbeda karena kedalaman air sudah menjadi setengah dari kedalaman air yang semula. Jadi yang semula itu tingginya itu tinggi awal itu 1 meter, berarti tinggi yang sekarang menjadi setengahnya, berarti 0,5 meter. Jadi kita masukkan di sini 0,5. 8 dikali 5 dikali 0,5 hasilnya adalah 20 meter kubik. Oke.
Nah, ini kita masukkan ke dalam volume ini. Jadi volumenya 20 meter kubik per waktu atau T. Nah, ini yang dicari. Biar lebih mudah dalam menghitung, maka kita samakan satuannya. Karena debit ini satuannya liter per menit, maka kita ubah menjadi meter kubik per menit. Jadi di sini debit atau Q sama dengan 2500 liter per menit. Akan kita ubah menjadi meter kubik per menit. Oke, dari liter ke meter kubik berarti dibagi dengan 1000. Berarti 2500 dibagi 1000, hasilnya adalah 2,5 ya, 2,5 meter kubik per menit. Oke, kita masukkan di sini 2,5 meter kubik per menit sama dengan 20 meter kubik per T atau waktu ya yang ditanyakan. Kemudian biar lebih mudah, T kita ubah ke ruas sebelah kiri. Jadi T sama dengan 20 meter kubik per 2,5 meter kubik per menit. Kemudian tinggal dihitung 20 per 2,5. Biar lebih mudah, kita ubah menjadi 2,5 menjadi 25 per 10. Kemudian kita balik, jadi 20 dikali 10 per 25. Tinggal kita coret-coret. Sama-sama dibagi 5, ini menjadi 4, menjadi 5. 10 bagi 5, 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Jawabannya adalah 8 meter kubik per menit. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Kemudian pada jawaban yang B, berarti ini salah ya. Kemudian ini detik. Nah, kita cek apa mungkin ini ada yang benar ya. Oke, 8 menit. 8 menit berarti ini berapa detik? Oke, dari menit ke detik berarti dikali dengan 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 8 dikali 60 sama dengan 480 detik. Nah, berarti jawabannya ini ada 2 ya. Yang C ini juga betul. Jawabannya 480 detik atau sama dengan 8 menit. Kemudian yang D jawabannya salah. Oke. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, masih sama tentang kolam ikan. Setelah pompa merek A diperbaiki, ternyata kemampuan debit pompanya turun 20%. Selisih waktu untuk menguras air sampai habis adalah 10 menit lebih lambat, lebih cepat, 5 menit lebih lambat, dan 5 menit lebih cepat. Oke, kita tulis ulang. Jadi debit pompa A yang awal tadi hasilnya adalah 2 meter kubik per menit atau 2000 liter per menit. Waktu yang dibutuhkan untuk menguras sampai habis adalah 20 menit. Nah, karena kemampuan debit pompanya turun 20%, maka kapasitas debit pompa yang tersisa adalah 80%. Nah, berapa nilainya? Maka kita tulis 80% atau 80 per 100 dikali debit pompa awal, yaitu 2000. Hasilnya adalah 1600 liter per menit. Oke, jadi kita tulis di sini debit pompa A yang akhir adalah 1600 liter per menit atau 1,6 meter kubik per menit. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menguras sampai habis berapa menit? Nah, ini yang kita hitung. Oke, jadi rumus debit atau Q sama dengan volume per waktu. Debit pompa A yang akhir itu 1,6 meter kubik per menit. Volumenya sama ya tadi. Volume kolam sama dengan 40 meter kubik. Jadi kita masukkan di sini 40 meter kubik per T. Waktu yang dibutuhkan untuk menguras sampai habis. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi T sama dengan 40 per 1,6. Hasilnya adalah 25 menit. Nah, ini sudah ketemu waktu yang dibutuhkan oleh pompa A
dengan debit yang akhir untuk menguras sampai habis adalah 25 menit. Yang ditanyakan pada soal adalah selisih. Untuk menghitung selisih, maka kita tulis 25 dikurang 20. Hasilnya adalah 5 menit. Nah, berarti selisihnya adalah 5 menit. Nah, ini 5 menit lebih cepat atau lebih lambat. Nah, yang awal 20 menit, yang akhir 25 menit. Berarti lebih lambat ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Baik sobat belajar, sampai di sini dulu pembahasan soal numerasi AKM di tingkat SMP. Jika video ini bermanfaat, silakan like atau share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari channel Belajar AKM. Sampai jumpa di video pembahasan soal AKM yang lainnya.